nanti video tersebut diedit hanya 7 sampai 10 menit. 7 sampai 10 menit videonya. Mungkin videonya panjang nanti Bapak Ibu rekam kan lagi ngajar tuh. Pokoknya waktu mengajar merekam itu jangan perhatikan mau 30 menitnya, tapi laksanakan natural ngajarnya. Ya kan, untuk 1 kali pertemuan 2 kali 45 menit 1 kali pertemuannya. Nanti ngajar direkam layar, juga boleh tambahan rekam dari kamera ketiga, kamera dari lain boleh untuk merekam suasana di tempat Bapak Ibu mengajar, rekam layarnya juga, ya kan. Kenapa perlu juga akan ada kamera ketiga? Biar nampak nanti pasti Bapak Ibu lagi memberikan menyapa siswa atau memberikan motivasi ke siswa, nampak gestur Bapak Ibu. Kan, gitu. Kalau perlu kamera ketiga. Ya. Jadi yang rekaman itu bisa dari layar, kamera ketiga. Nah, nanti diedit nanti ya. Nah, setelah selesai mengajar nantinya, mungkin perlu waktu mungkin 1 jam atau 2 jam, terserah lah, saya nggak tahu. Waktu Bapak Ibu nanti ngajarnya. Kemudian diedit. Diedit hanya cukup 7 sampai 10 menit saja. Jadi video tersebut diedit hanya 7 sampai 10 menit. Nah, teknik-tekniknya apa aja yang perlu diperhatikan dalam mengedit video tersebut dapat kita lihat di pertemuan ke-7 ini, video praktik pembelajaran. Nah, kita bisa lihat di sini di bagian diskusi teknik pengambilan video. Ini adalah teknik-teknik pengambilan video. Nanti arah kameranya, kalau nanti menggunakan kamera ketiga, misalnya dari atas, dari depan, dari bawah, itu namanya teknik pengambilan gambar berdasarkan sudut pengambilan gambar. Ada high angle, sudut tinggi, netral, searah dengan kita, ya, sama tinggi sama kita. Low angle dari sudut bawah, sudut rendah. Ini teknik posisi kamera. Yang ini ukuran gambar. Kita zoom out, zoom in gambarnya kan, zoom out, zoom in, atau dekat atau jauh. Ada jauh, ukuran seluruh tubuh, ukuran 3/4, ukuran setengah tubuh, ukuran 1/4, ukuran wajah saja, ya, dengan sedikit bahu, ukuran muka saja. Ya, jadi itu teknik pengambilan gambar, baik dari segi sudut pengambilan gambarnya menggunakan kamera maupun ukuran gambarnya. Itu teknik-tekniknya. Nah, itu untuk teknik pengambilan gambar. Lalu juga nanti juga mesti memperhatikan juga skenarionya apa aja nantinya ya Bapak Ibu. Jadi dalam kita membuat video ini, pertama harus diperhatikan teknik pengambilan gambarnya yang diperhatikan. Yang kedua skenario. Jadi nanti waktu kita ingin membuat atau mengambil gambar atau merekam video praktik pembelajaran ini, Bapak Ibu mesti memperhatikan skenarionya juga. Skenario video pembelajaran. Ya. Jadi apa itu skenarionya? Pertama, lihat dulu indikator dan materi yang akan disajikan. Lihat dulu itu. Pilih format sajian yang sesuai karakteristik materi. Lihat dulu materi kita apa. Lebih cocok seperti apa. Apa karakteristiknya. Kemudian juga mesti memasukkan bumper tone. Bumper tone-nya ini mesti juga dibuat. Bumper tone-nya seperti ini ya. Misalnya seperti logo gitu. Pas itu video muncul TPRI gitu, atau video praktik seperti itu ya. Coba lihat contohnya
contohnya di YouTube ada tuh contoh-contoh bumper tune. Logo animasi 3 dimensi ya. Yang ditampilkan sebelum memulai video itu. Jadi unsur itu masukin tuh. Bumper tune-nya. Logo 3 dimensi. Nanti saya share lah contoh yang udah ada nanti ya ke dalam grup nanti ya. Contoh yang udah kawan-kawan Bapak Ibu yang udah bikin tuh. Ada nanti saya share nanti. Jadi Bapak Tun nanti misalnya sebelum kita memulai videonya kan 7 sampai 10 menit video tuh. Di awal tuh keluar dulu bumper tune-nya. Bisa informasi tentang materi ajarnya nih atau informasi tentang nama Bapak Ibu boleh juga, ya kan? Terserah. Ya, cerita materi misalnya rekayasa perangkat lunak atau jaringan firewall gitu kan. Materi ke-10 pertemuan ke-10 itu berupa misalnya dalam bentuk animasi 3 dimensi. Setelah itu baru masuk ke bagian namanya teaser atau pembuka. Berupa adegan yang menggambarkan materi yang akan dibahas dalam montage shot. Jadi teaser ini adalah berupa setelah bumper tune muncullah teaser pembuka. Pembuka ini isinya cuplikan-cuplikan apa aja isi video itu. Cuplikan-cuplikan aja. Nah, jadi cuplikan lagi pembuka kelas, cuplikan lagi ngajar, cuplikan lagi menutup kelas atau jadi itu cuplikan itu dimasuk di awal tuh. Cuplikan aja. Mungkin sekitar 10 detik atau 15 detik. Enggak banyak ya. 10 sampai 15 detik teman isinya itu teaser tuh. Itu pembuka. Ini gunanya untuk apa? Untuk menarik perhatian penonton. Lalu baru isi bagian visual dengan perintah deskripsi atau gunakan istilah teknik pertelevisian. Utamakan visual gerak berwarna kalau bisa 3 dimensi. Penulisan captionnya sesuai kaidah bahasa dan singkat, tidak lebih dari 5 baris. Sajikan materi dengan menarik, jelas dan mudah diingat penonton. Jadi menyajikan materinya juga harus menarik dan mudah diingat penonton. Repetisi atau pengulangan tidak persis sama dengan saji materi. Latihan dibuat dalam bentuk soal tertutup sebagai bentuk penguatan saja materi. Kolom audio diberi musik, sound effect, dialog, presenter, direction, ambient. Apa yang Pak bilang? Nggak dengar lagi. Udah mati. Oke, tadi saya lagi ngomong sama orang lain, makanya matiin. Terus juga nanti ada narasi. Nah, gimana cara membuat ini? Membuat skenario ini, Bapak Ibu membuat dua kolom pakai Word lah, saya pakai Word. Ada kolom visual, kolom audio. Ya. Saya ambil contoh dulu ya, yang dibuat gimana ya. Yang dibuat angin berapa nih? Nantilah nggak ketemu nih. Nanti saya sharing nanti di grup nanti ya. Nanti saya sharing di grup. Contohnya seperti apa untuk membuat skenario itu. Jadi nanti ini perintahnya nanti buat kolom visual audio. Pada kolom visual isikan tentang deskripsi visual seperti gerakan kameranya kemana, gerakan kamera dari mana, sudutnya tinggi atau netral atau low angle, high angle atau netral. Itu untuk visual. Lalu misalnya ukuran gambarnya misalnya tadi kan ada seluruh tubuh, ya, setengah,
close up, tadi kan ada tadi contohnya tadi ya, yang di materinya teknik pengambilan gambarnya. Lalu pada kolom audionya isikan dengan apa audionya. Misalkan di awalnya ada suara ini saja, suara lagu atau suara piring jatuh atau gimana. Itu kan backsoundnya, kan sound effect-nya. Ini diisikan nantinya. Pada pas Bapak Ibu bisa ngasih materi, nggak ada suara gitu, hanya suara narasi saja. Suara Bapak Ibu ngomong, gitu. Nggak ada suara musik, nggak suara musik nggak ada, suara efek nggak ada, cuman suara ngomong. Pas misalnya di awal ada suara efek apa misalnya, ya atau suara musik. Pas nanti mutarin video tutorial, suara lain nggak ada, yang keluar hanya suara dari video tersebut. Ya, gitu. Itu contohnya untuk kolom audio. Jadi nanti dibuat 2 kolom lah ya. Video dan audio. Kalau mau ditambahkan 1 kolom lagi adalah tentang apa kegiatannya. Pembukaan ini, video visualnya ini, audionya ini. Inti saya. Intinya apa saja? Ngasih materi materi dengan menggunakan PowerPoint. Apa visualnya? Menangkap ukuran layar di laptop, ya kan? Lalu gambar kita diambil close up misalnya gitu. Kemudian untuk audionya apa? Suaranya. Oh, nggak ada suara lain, cuman suara narasi aja yang ada. Nah, itu contohnya. Lalu bagian apa lagi? Bagian memutar video tutorial. Visualnya rekaman layar. Ya kan? Pengambilan gambarnya netral. Kemudian suara audionya apa? Audionya audio dari narasi dari video tersebut. Itu contohnya. Itu yang diuraikan. Nah, itulah namanya itu skenario video pembelajaran. Nanti akan saya share contoh format seperti apa, contoh yang sudah dibuat oleh angkatan sebelumnya seperti apa. Untuk ini. Kalau yang tadi itu, yang ini hanya menguraikan tekniknya aja. Nanti Bapak Ibu isi sini. Contohnya ini ya tabelnya. Tahap kegiatannya ini. Apa rincian kegiatannya? Strategi daringnya apa misalnya? Strategi daringnya misalnya menggunakan LMS atau apa? Atau menggunakan Zoom. Pengambilan gambarnya apa? Pengambilan videonya. Low angle atau high angle atau netral. Nah, itu nanti. Lalu ukuran gambarnya berapa? LS. Apa LS atau MLS, MS. Itu yang nanti diisi sini. Ya. Ya Bapak Ibu ya, silakan pertanyaan. Silakan. Biasanya Bu Purba nih mau nanya-nanya. Iya Pak, ya. Belum terbayang di otakku nih Pak. Nah, nanti aku share nanti contohnya, nanti baru terbayang nanti. Ya, tapi sebelum Bapak share, bolehlah bertanya kami. Boleh. Nanti saya share di diskusi nanti ya, contoh yang dibuat oleh kawan-kawan sebelumnya saya akan share di forum diskusi. Nanti tinggal Bapak Ibu nanti mengomentari, tinggal membuat sendiri, lalu diposting lagi di sana, dikomentar oleh kawan-kawan nanti ya. Contohnya akan saya share nanti. Nah, silakan ini Pak. Bu Loren. Kan mau buat video ini kita kan pernah kita praktek mengajar kita. Dan itu siswa-siswanya teman-teman kami ini juga lah Pak, ya kan Pak. Nah itu kan secara daring, berarti di shooting itu waktu daring laptopnya peserta didiknya di dalam, bagaimana kita mengajarnya gitu Pak. Baru tambah lagi itu pakai kamera apa Pak nyuting-nyutingnya, yang ada cuma handphone di rumah Pak. Boleh Pak. Belum kedengaran Pak. Masih di mute Pak. Jadi kamera ketiga itu adalah opsional untuk mempercantik video yang Bapak Ibu buat gitu. Paling enggak ada rekaman layar gitu.
Rekaman layar dan rekaman dari kamera di laptop. Itu syarat minimalnya. Opsionalnya boleh kamera ketiga, merekam situasi lah Bapak Ibu lagi ngajar. Gitu Bu Fleren yang cantik jelita. Oke Pak, nanti juga kalau Bapak tampilkan videonya mana tahu bisa lebih paham lagi Pak. Nanti akan saya share contohnya ya. Iya Pak. Ya silakan yang lain. Untuk pengumpulan tugasnya, video itu diupload lewat media LMS atau media lain Pak? Kalau videonya nanti diupload di YouTube, jadi Bapak Ibu mesti jadi YouTuber ya. Upload YouTube, nanti kasih linknya. Linknya nanti dimasukkan dalam laporannya nanti, dalam tagihan. Dalam ini kan ada video praktik pembelajaran sama skenarionya. Nanti di bagian bawah itu nanti kasih linknya. Linknya apa? Link videonya. Ya Pak. Ya, buruan pada tanya tuh. Pak Hairinya berangkat. berangkat rapat tuh. Nah, dikejar waktu katanya. Sabar saja lah ya. Bapak Ibu, maaf ya, tadi kita tiba-tiba mati lagi mau ngecasnya. Enggak. Oh iya Pak. Habis baterai, mau ngecas, baru mau mencolokin langsung mati. Ayo Pak, untuk batas akhirnya gimana Pak? Apa? Batas akhir pengumpulan tugasnya? Besok. Sekarang ngerjainnya. Sekarang yang Bapak Ibu lakukan adalah diskusi di forum diskusi tadi. Ini kan diskusi ini. Ada 2 forum diskusi di sana. Enggak, waktu 2 hari Pak. Enggak, maksud gini. Sekarang ini targetnya adalah diskusi ya di forum diskusi tadi ya. Kerjain dulu videonya, kerjain dulu apa skenarionya, tekniknya dikerjain. Skenarionya dibuat dulu, teknik pengambilan gambarnya juga dikerjain dulu yang itu. Tunggu dulu, bentar. Ini suara bersih sekali, saya nggak bisa ini ya. Jadi ini sekarang ini yang Bapak Ibu kerjakan adalah mengerjakan diskusi 7 sebentar nih, saya share dulu ya. Udah hilang lagi share tadi gara-gara mati. Di 7.10.22 sama 7.10.31. Ya, kerjain dulu diskusi di 7.10.22 sama 7.10.31. Nanti saya akan posting contoh. Diskusi kawan-kawan contoh tagihan kawan-kawan yang lain untuk video praktik dan juga untuk skenarionya. Ya. Nanti Bapak Ibu buat tagihan itu diskusikan di sana di forum diskusi itu. Mana lagi suara Bapak ini? Oke, maaf interrupt. Jadi nanti Bapak Ibu fokus ke diskusi dulu. Ya. Jangan dulu bikin videonya lah, diskusi dulu. Nanti saya akan komentarin di forum diskusi itu rancangan teknik pengambilan gambarnya.
sama diskusi skenario-nya. Kan ada dua tempat diskusi ya. Nanti itu yang diisi dulu ya. Nanti akan saya cek. Untuk videonya boleh nanti di hari lusa lah, sampai hari Sabtu lah saya tunggu nanti untuk videonya. Ya, mungkin besok pagi Bapak Ibu ngambil gambarnya, diedit lagi, besoknya baru di-upload. Oke, Bu Florence, puas? Saya tunggu sampai lusa. Diusahakan Pak. Salah mau kayak mana pokoknya belajar Pak. Oke. Apa contoh video yang lumayan bagus ya Pak? Nanti saya akan sharing nanti. Siap. Saya akan sharing di grup WA nanti ya. Siap. Oke. Sabarlah Pak Ilham. Jadi udah mulai. Oke, maaf Bapak Ibu ya, saya mau keluar dulu karena mau pindah ke meeting lain. Tadi tunggu. Oke, nanti saya share nanti grup ya. Terima kasih. Baik, Pak. Ya. Ya, Bu Purba. Pas, satu lagi. Nah, itu kan praktek mengajarnya ada Bapak bilang LKPD kami itu belum tahu kami benar atau salahnya Pak. Masalah buat dulu itu. Nanti soal itu. Sekarang yang materi ada video. Soal itunya belum nanti. Oh. Ya. Berarti masalah benar atau salahnya LKPD sama evaluasi dan nanti apa? beda lagi, nanti bahas lagi lain. Sip. Oke. Sampai jumpa. Kalau nggak backup nanti malam atau besok pagi ya. Atau di grup. Ya, Pak. Saya belum tahu kan saya sangat sibuk sekarang. Nanti saya akan cek nanti di LMS nanti ya. Oke. Oke, Pak. Makasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Sampai jumpa, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Pak. pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.